ada berita pasien positif meninggal dunia di rumah sakit. Kalian tahu usianya berapa? 87 tahun. 87 tahun itu nggak payah dia pun COVID, ya maaf cakap kita bilang gitu ya kan. Banyak penyakitnya. Jadi jangan orang demam sak berak semua ada COVID. DPR yang berwenang, coba kasih kebijakan tuh yang betul kayak gitu. Maksudnya kalau boleh, enggak gitu. Boy, selamat datang kembali di my YouTube channel. YouTubein aja bang. Nah, kali ini aku mau bilang kita ada program yang namanya obrolin aja napa bang. Nah itu, jadi kali ini kita akan ngobrol bareng teman kita, bareng kawan seperjuangan juga lah ya, bisa dibilang. Kebetulan dia juga seorang YouTuber Kota Langsa. Penasaran? Nah, kali ini kita akan banyak mengulas dan ngebahas masalah dibilang sebetulnya serius sih, tapi ini kita buat jadi lebih santai gitu ya. Jadi kita akan ngebahas masalah PHK-nya beberapa karyawan akibat pandemi COVID-19. Nah, kayak mana cerita dan alurnya? Jangan kemana-mana, tetap di obrolin aja bang. Nah, gitu dia. Oke. Halo, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari dunia lain. Ya, kita panggil sekarang Bang Ame. Mari bang. Nah, itu bang. Bang. Dari mana aja bang? Oh man, ini habis ukur jalan, ukur semua masa depan ini. Oh, jadi udah ngukur-ngukur sekarang ya? Ngukur aja nih. Aku dengar tuh bang kan. Aku dengar lah banyak kawan-kawan juga. Yang banyak kali dengar. Enggak, ini kan kita nguping nih masalahnya nih. Nah, jadi kan aku dengar abang udah nggak bekerja lagi gitu selama pandemi. Nggak bekerja tuh kayak mana? Apa PHK atau habis karena kayak mana gitu? Oh, ini ceritanya efek dari Ya aku corona ini. Ngajak ngobrol abang lah bang, karena kita sama-sama berdampak efek bang, berdampak corona ini tadi. Jadi biar jadi kita ngopi dulu ya. Oh ajar gua, itu kopi kemarin tuh bang. Enggak lah. Udah punya bulan kemarin ya? Enggak ada. Biar ada memori-memori. Roti-roti udah tadi. Nah oke ya, ini apa yang mau kita ceritain ini? Ini bang, jadi aku mau nanya kan, dampak pandemi COVID-19 ini terhadap perusahaan yang biasa abang kerja atau kayak mana sekarang? Apa abang masih bekerja atau udah dirumahkan atau di PHK gimana gitu? Oh, kalau kondisinya, kalau untuk saat ini posisi saya udah PHK. Jadi udah PHK, jadi udah putus hubungan kerja. Oh. Jadi sebelum di PHK itu karena pandemi apa? Ya, karena dampak dari pandemi corona. Jadi perusahaan itu mengalami penurunan pendapatan. Jadi saya bekerja di bidang pembiayaan. Berarti khususnya tuh di pembiayaan leasing gitu. Salah satu lah, aku kan ada dengar juga di TV, lihat dengar baca berita segala macam kan banyak itu dampaknya semua pada PHK besar-besaran perusahaan gitu kan. Ya aku kira itu terdampak kepada kami aja gitu, rupanya kepada perusahaan-perusahaan lain juga banyak berdampak gitu ya. Ya maksudnya tadi berdampak sama kami itu kayak mana tuh bang? Ya kan banyak pengurangan karyawan tuh bang. Oh ya. Pengurangan karyawan. Jadi abang berdampak karyawan nih? Enggak lah, kalau aku kan kayak kami lah ya, contohnya misalkan aku itu berada di sisi bisnis yang berjalan di dunia entertainment lah. Entertainment misalnya kayak musik, hiburan, fotografi, videografi, itu kan semua di acara-acara keramaian lah gitu ya. Jadi memang hancur baur, hancur lebur semua nggak bisa apa-apa, omset habis. Jadi makanya inilah ngajak, sebetulnya ini mau curhat sama Bang Ame. Kebetulan sama-sama kita terdampak oleh COVID ini. Oh gitu, jadi sama korban ya? Sama-sama korban Bang. Terdampak. Buka aja pintu ini. Nggak apa-apa. Jadi ini sama korban yang sama makhluk yang tak tampak ini ya? Ya.
makhluk astral. Iya. Tak tampak tapi Bang, menyakitkan. kalau betul nih bang, berapa orang bang udah yang nggak udah di PHK dari perusahaan bang? Kalau di perusahaan saya kerja sampai saat ini udah 5 orang. 5 orang. Jadi kayak aku ada dengar juga tuh berapa orang dari perusahaan lain banyak juga bang. Oh ya banyak. Bahkan perusahaan tempat kawan saya kerja dengan perusahaan yang sama kuliah juga. Malahan mereka lebih duluan. 2 bulan yang lalu mereka udah ada yang melakukan pemutusan hubungan kerja, ada yang udah dirumahkan. Seperti kami ini, kami sebelum diputuskan hubungan kerja, kami dirumahkan dulu. Oh, berarti nggak langsung diputuskan? Gitu Enggak, jadi masa dirumahkan itu kami masih terima hak, tapi 50% hak kami terima. Oh, bagi 2 gitu ya. Itu kenapa bang? Kenapa nggak langsung diputuskan kontrak terus? Kenapa dirumahkan? Apa ada harapan untuk masuk lagi? Nah, mungkin ada harapan bahwasanya penjualan ke depan bakal meningkat ataupun normal. Oh, kalau memang normal dan meningkat mungkin bakal lanjut. Bakal lanjut, ya. Nah, mudah-mudahan kita doain kayak gitulah. Jadi ini ya sebetulnya kami pengen mengadu sih sebetulnya. Ini kayak mana ini? Jadi abang selama ini setelah nggak dirumahkan itu apa kegiatan abang tuh bang? Ya, saya juga main di dunia digital, saya ada juga buat konten-konten. Oh iya nih Bang Ame nih, nah, dia punya channel juga, pasti keren. Nanti aku tulis nih di deskripsi channelnya Bang Ame Rahmat Official namanya. Nah, di situ kalau kalian yang mau tahu tentang Langsa, nih banyak sama dia nih. Nah, nanti langsung aja tengok aja sendiri ya kan. Subscribe jangan lupa. Kalau lupa subscribe bahaya kali, datangi kalian satu-satu. Iya, kita datangi, kita kasih bantuan langsung ya. BLT ya. Ya, agak gerah nih Bang Ame kayaknya ya kan. Karena Panas nih. udah mulai panas pandemi ini, udah mulai masuk tempat kita. Betul. Mana baru-barunya aku tengok di sosial media tuh kan, di Facebook, di mana-mana itu Aceh bertambah lagi katanya pasien COVID-nya, terus kayak di Langsa nambah 1 kayak gitu. Itulah yang membuat dunia pekerjaan bagi kita yang bergantung sama perusahaan makin sempit. Karena perusahaan mengurangi daya SDM-nya. Lah iya. Pendapatan mereka kan berkurang. Jadi kayak kami pun kayak gitu nih, udah mulai mau new normal, kejadian kayak gini lagi, kan jadi makin kayak mana coba bang, new normalnya tanggung-tanggung. Sebagian bisa, sebagian enggak. Rutan semua taman-taman kota semua dibuka, tapi kena resepsi pernikahan nggak boleh. Bedanya di mana gitu kan, sama-sama rame kayak gitu. Ya itulah. Terus hiburan di mana-mana pun udah mulai jalan. Terus yang kita nih corona nih, aduh entahlah ya, nilai sendiri aja lah kalian. Nggak tahu aku nih, mau bilang panjang-panjang kali salah pula takutnya. Nggak tahu aku. Nanti salah ngomong udah salah ya. Ngomong jemput pulang. Betul bang, salah ngomong nggak ada yang jemput. Ya, sebetulnya gelisah kali kita nih dengan keadaan kayak gini gitu kan. Maksudnya ya kita lihat lah pengusaha kayak sound system tuh dari bulan 4 mereka mati job. Coba lah Bapak, Ibu, DPR yang berwenang, coba kasih kebijakan tuh yang betul kayak gitu. Maksudnya kalau boleh, enggak gitu. Jangan Hari bisa. hari ini bisa, besok enggak. Nanti orang udah buat di stop kayak gitu. Jadi kan maunya dikasihlah, disesuaikan protokol kesehatannya pun diperbaiki kayak mana gitu. Misalnya, oh boleh nih bikin acara kayak gini, tapi harus jelas kayak gitu misalnya. Jadi kan ya bagi-bagi kami nih yang memang di dunia entertainment, hiburan juga bisa cari makan. Kalau mungkin kayak bapak-bapak di rumah ataupun ibu-ibu yang memang kan udah enak tuh. Kayak kami ini kayak mana kayak gitu. Tapi sedihnya gini bang, kami ini yang kena PHK di bulan-bulan ini kan nggak bisa lagi daftar kartu prakerja. Nah, kartu itulah prakerja lagi, aduh. Seharusnya kan situ bisa membantu itu. Kalau bisa adalah solusi untuk bapak-bapak atau apa yang nonton yang ada kewenangan. Maksudnya itu apa perhatian buat kan, masa cuman kopi yang nggak makan awak, kan bingung kayak gitu. Jadi yang betul lah COVID, oke kayak gitu. Maksudnya pemerintahnya harus tanggung jawabnya tuh, aduh gimana lah ya, nggak tahu bilang kita ditengoknya aja. Kalau ojol aja gitu udah kena. Soalnya yang lain nggak berdampak ya. Padahal yang berdampak kali itu kami. Terus kayak misalnya kita lah nih yang dunia usaha kan otomatis ada pinjaman. Itu pun kebijakannya nggak jelas.
di sini bisa, di situ enggak kayak gitu. Karena kalau memang itu lockdown ataupun masih nggak bisa beraktivitas, semuanya dihentiin, jangan dipilih-pilih kayak gitu. Ya nggak Bang Ame? Ya betul kali itu. Jadi kayak gini lah sekarang, udah tahu di sini sekarang kita cari kerjaan tuh susah kayak gitu. Yang udah kerja aja malah di PHK, dirumahkan, apalagi kami ini yang memang nggak pernah ngarap dari uang pemerintah kayak gitu. Ya paling nggak kebijakannya aja lah dipertegas kayak gitu Bang. Kita pun mau daftar kartu prakerja susah. Aku udah coba tuh Bang daftar, cuman nggak ngerti lah tuh panjang. Macam kami ini yang baru-baru di PHK, masa pendaftarannya udah ditutup. Gimana lagi coba mendaftar? Ya udah senyum-senyum aja lah Bang. Nengok-nengok dinding, senyum, tangkep cicak kayak gitu kan. Tapi kan cacing kita dalam perut nggak bisa senyum-senyum. Ya itu lah Bang, makanya tinggal tunggu mati pelan-pelan aja kita nih dibuatnya gitu kan. Dengan aku nengok kabar lagi, aduh kok ada yang positif lagi nih, ini positif apa nih masalahnya? Nah itu dia, karena kadang-kadang yang umurnya rentan 60, 70, kadang-kadang ada penyakit bawaan, Ya, kita nggak tahu. Abang nengok yang kemarin tuh di Banda Aceh, apa rumah sakit mana? Nah, itu ada berita pasien positif meninggal dunia di rumah sakit. Kalian tahu usianya berapa? 87 tahun. 87 tahun itu nggak payah dia pun COVID, ya maaf cakap kita bilang gitu ya kan? Banyak penyakitnya. Jadi jangan orang demam sak berak semua ada COVID. Itu maksudnya diperjelas lah gitu. Ya kan Bang Mek kan? Ya betul, karena pun ciri-cirinya pun hampir sama kayak demam kena hujan gerimis pun demam. Oh iya. Kalau kita periksa pun. Ini demam minum kopi banyak nih. Lambung kalian kena langsung. Kalau kena lambung kena kopi juga nggak tuh bilang lagi lah. Makanya aku bilang. Jadi harapan Bang Ame kayak mana nih ke depan nih? Ya tentunya harapan kita keadaan kembali normal. Walaupun nggak bisa lagi balik ke perusahaan awal, masih bisa ada dispensasi untuk masuk ke perusahaan lain ataupun lapangan kerja lain lebih terbuka. Ya itu kita ngomong kok di daerah luas lah, tapi kok di Langsa nih apa yang kita harap? Perusahaan pun nggak ada. Perusahaan nggak ada, sedangkan yang ada perusahaan pun habis udah pada diberhentiin semua orangnya gitu kan? Ya betul. Ya kayak kawan kita kan juga kayak gitu terdampak akibat apa namanya tuh kan takut. Itu dampaknya lain doang. Di luar koridor. Di luar kopi itu tema selanjutnya gue. Nah, istilahnya adalah ten. Itu kalau aku angkat tangan itu. Karena itu di luar koridor aku itu. Ya, nanti biar kita kupas tuntas di sini. Setajam parang ya kan. Nah, jadi apa lagi nih, Bemek? Jadi pendapatan sebagai orang yang terjun di dunia entertain turun kali drastis kali, Pak. Bukan drastis lagi Bang, emang nol. Gitu. Jadi malah inilah akibat kebijakan itu tadi nggak jelas, karena kan awalnya lockdown itu kan Polda mengeluarkan surat bahwasanya ini harus di surat edaran larangan untuk membuat acara resepsi pernikahan kayak gitu. Jadi tiba kayak gini yang new normal terus, kayak kami ini kan masih belum bisa new normal Bang. Jadi banyak acara itu yang memang dibatalin. Itu kita kasihannya kan kadang-kadang orang tuh udah panjar uang gitu kan, terus udah semua ya oke lah bisa kita tahan, tapi terakhir nanti kan rugi orang nih, termasuk kayak kami semua kosong, yang sound system segala macem kayak gitu kemana kami harus ngadu coba. Kan gitu, sedangkan utang, kredit, tunggakan udah numpuk, orang bank dan segala macam nggak mau open dan nggak mau tahu kayak gitu. Makanya kok Bang Ame nangis, kami lebih menangis Bang. Makanya aku bilang pedih kok diceritain. Mungkin ini mewakili aspirasi kawan-kawan semua lah ya, kawan-kawan fotografer, seniman, semuanya lah. Jadi ya gitulah, coba tolong diperhatiin Bang Ame ya. Ya betul, diperhatikan nasib-nasib kita nasib orang yang dirumahkan. Nah itu kemana mereka harus mengadu kayak gitu. Ya berdoa aja kan, nggak tahu kemana ya nggak mungkin langsung dikirim nanti rezeki dari surga peninggalan. Bertanya-tanya orangnya ya. Maksudnya kok kemana? Jadi kan yang udah lihat lah Bang, selama dampak
banyaknya pengangguran ini akibat PHK gini memang lihat agak ini kayak warnet yang apa itu rame, warung kopi makin penuh kayak gitu. Di situ orang tuh duduk dari pagi sampai malam main game segala macam, kan jadi buang-buang waktu ke situ karena ya yang udah ada kerja aja jadi nggak ada kerja gitu. Terus Bang Ame, apa yang mau Bang Ame lakukan nih? Jadi konten udah berapa lama Bang berjalan? Oh, kalau saya udah Ini kita tanya-tanya seputar konten Bang Ame nih, cemana dia dari awalnya? Ini seru nih, bahaya kan kalian. Yang ya. Jadi aku tuh mulai main di YouTube itu lebih kurang udah setahun. Oh, setahun. Tapi aku masih main di daerah lokal aja, masih main di Langsa aja. Langsa gitu ya. Karena memang ya banyak sih yang bisa diangkat dari Langsa nih, kayak tempat wisatanya tuh. Ya, terus kita sebagai orang daerah, ya. Kita harus bangga dengan bahasa daerah kita. Jadi kita harus angkat bahasa daerah itu. Jadi kalau misalnya ada kreator-kreator yang baru yang mau terjun ke dunia digital macam kita ini, mungkin nggak usah pening lah, banyak konten yang mau diangkat, banyak bahasa gitu. Terus jangan khawatir buat kawan-kawan. Ini orang dikira Bang Me, kita udah banyak duit Bang Me di YouTube nih Bang Me. Oh banyak, tapi belum bisa banyak dicari. Masih di langit. Bayangin aja, bantulah subscribe channel aku, channel Bang Ame. Karena nggak ada dikasih duit aja kami kayak gini loh nih. Nggak ada gawat tuh kalian ya. Makanya cobalah gimana buat kalian juga kawan-kawan semua, ayo sama-sama kita bangun komunitas yang kuat supaya maju bersama, ya nggak Bang Mek? Setidaknya mengurangi angka pengangguran dari pemerintah, itulah yang paling tepat. Jadi apalagi mau berharap berdoa-doa penting kali kita kan. Jadi kami usaha sama juga. Jadi kita nggak menyerah di titik itu aja. Jadi kita bangkit walaupun di dunia digital ini banyak bilang berat. Karena apalagi sekarang persyaratan-persyaratannya kan banyak, nggak macam dulu. Ya namanya mau hasil yang bagus otomatis nggak mudah juga gitu kan. Nggak susah-susah kali, tapi nggak mudah-mudah kali juga kayak gitu. Jadi ya nahak lah ibaratnya. Yang penting tetap terus usaha, jangan menyerah, lakuin yang terbaik aja gitu Bang Men. Ya yang penting yang paling utama itu yang perlu dikalah itu rasa malas. Itu nggak ada obatnya tuh. Mau ke apotik, mau ke rumah sakit, mau ke rumah sakit Alfat pun nggak ada obatnya itu kalau udah namanya malas. Jadi kan Bang Men, kalau kita pikir nih apa namanya, selama pandemi ini kita lebih sering jumpa di warung kopi Bang Men, dari pagi ke malam. Kadang-kadang mandi-mandi pun di warung kopi. Iya betul, karena memang cuman untuk kali daripada tempat lain tidak begendul, begelek. Karena warung kopi itu udah macam rumah kos. Makanya itu pagi-pagi pulang malam. Itu bukan banyak kali duit, 4.000 cuman minum kopi pancung. Minum kopi pancung dari pagi sampai malam gitu. Dan 4.000 di situ ngedit, di situ ngupload Itu akibat ya kayak gini, covid nih gitu. Cuman itulah kami walaupun berdampak kami nggak mau menyerah. Jelas terus berusaha, karena nggak ada usaha lainnya kan nanti hasil insyaallah itu Bang Men. Itu betul kali itu. Kecuali kita tidur mengharapkan mimpi. Jadi Bang Ame nih mau tanya segini, mungkin banyak yang penasaran gitu kan. Jadi tips and triknya lah, ini kan karena kita kan sama-sama pemula lah ya. Jadi kalau yang udah besar-besar nggak usah nengok ini. Ini untuk yang memang subscribernya di bawah cepek lah. Kayak aku ada ini kawan subscribernya cuman udah lumayan sih 8 orang. Biar ya untuk kita lah sama-sama belajar gitu kan. Cara Bang Ame untuk ngedapetin 1000 subscriber pertama tuh kayak mana Bang? Mungkin mana tahu ada tips and triknya gitu kan, ada tuh jalan tikus yang bikin. Ada. Nih kalau kita yang pemula ini, kalau kita berharap konten kita itu dinonton langsung, di subscribe, itu udah mustahil. Iya. Kecil kemungkinan. Bisa dibilang kalau dipresentasikan itu di angka 5% lah. 5% udah pasti nggak subscribe. Pertama kita bukan orang entertain, kita tidak dikenal, kita bukan toko. Siapa kita? Siapa kita? Bahkan kadang pun konten kita itu nggak muncul di beranda yang YouTube tuh nggak muncul. Apa ke anak kampung? Gitulah dibilang. Tertarik orang. Kadang pun kita cara buat thumbnail aja pun nggak menarik. Iya. Begitu ditengok mungkin kan, contoh misalnya channel aku lah, begitu aku upload gitu kan, begitu udah terlihat tengok, walah langsung
di ini unsubscribe. Makanya nggak bisa berharap lah kayak gitu kan. Yang penting terus berkarya aja. Terus gitu. berkarya, habis itu harus tahan malu. Ya, itu satu. Kalau bagi yang pemula harus tahan malu. Tahan malu dalam arti kata gini. Jumpa kawan, subscribe lah channel aku pada buat YouTube. Karena di dunia marketing itu, aku jelasin masalah trik marketing sedikit. Karena kan aku basicnya orang marketing. Jadi orang marketing itu kalau dia nggak memperkenalkan diri, orang nggak akan tahu kalau dia itu seorang marketing. Betul. Sama halnya seperti kita seorang kreator. Kalau kita nggak paling nggak sama kawan-kawan kita duduk ngopi lah. Kita mengenalkan kalau kita itu ada buat konten. Jadi kita bilang, aku ada buat konten nih, subscribe lah. Nah gitu. Kalau suntuk-suntuk, bantulah nonton. Jadi intinya sebetulnya nggak perlu malu kok aku bang. Malu tuh kalau kita narkoba, nyolong, ganggu tetangga, ganggu cewek kawan. Itu malu. Ini nggak perlu. Yang penting positif. Lihat tuh betul kata penonton di belakang. Karena nanti itu semua akan terbayar. Ya, insya Allah. Itu semua nanti akan terbayar kalau kita kalian udah dapat 1.000 aja, walaupun belum termonet, kalian itu udah dihargai. Iya. Tapi informasi lah satu lagi, aku mau bilang bahwasanya di Lansa ini udah rame YouTuber dan konten kreator itu yang udah maju. Betul. Itu buat kami makin nambah semangat kayak gitu. Jadi yang buat kawan-kawan yang ada keinginan, jangan tunda-tunda, hajar terus. Jangan mikir konten ini, konten itu. Apa yang ada? Antam terus. Yang penting jalan dulu bos. Jalan dulu. Terus jangan mengandung sara. Itu satu. Sara, seksual. Tetap di garis koridor yang betul lah kayak gitu. Jangan mau viral tapi yang bukan-bukan kayak gitu. Jangan mikir kualitasnya dulu Bang In. Karena kalau di YouTube ini kualitas itu nomor sekian. Yang penting kuantitas, banyak yang nonton. Kalau kita sebagai pemula ini masih mikir cara editnya yang harus perfect seperti orang yang profesional, efeknya yang harus kayak mana gitu. Habis itu audionya yang harus jernih tanpa ada noise-nya. Itu kita nggak akan. Kalau itu aku ada inilah Bang, memang masalah yang penting jalan dulu. Masalah kualitas itu nanti bakal datang sendiri. Dan setelah lama kita kan nanti ngerasa sendiri nih. Jangan sampai gara-gara mikirin kualitas satu video pun nggak terlalu. Satu video pun nggak siap. Itu yang kacau kita nih masalahnya. Jadi itu temanya berencana, rencana. Ini aku cerita bukan untuk yang udah besar-besar, tapi yang buat kita yang sama-sama sedang ngerintis. Supaya kita tetap sama-sama semangat. Jangan, aduh abang tuh enak begini, si Polan enak. Enggak, semua sama. Nggak ada yang enak. Namanya kita dari nol, ya kan? Yang penting buat upload. Buat upload. Yakin aja pasti ada yang nonton. Betul, rajin-rajin upload gitu. Jadi apapun itulah, mau itu nge-vlog segala macam. Betul. Yang penting nggak menyimpang sara, norma gitu. Seksual. Makanya kalau kalian prihatin sama kami dua nih, subscribe, ada 8 biji akun Google, ada 8 biji HP, 88 tolonglah subscribe. Biar paling enggak kami nggak nyusahin lah, cuma minta bantu itu aja kayak gitu. Setidaknya pun kalian nanti kalau kami berhasil mengurangi angka pengangguran ini. Gitu. Ngurangin kesusahan kota kita tercinta ini. Setidaknya pagi itu mengurangi orang duduk di warung kopi karena kami tak ada kesibukan. Ini bangun pagi langsung ke warung kopi, ngantuk baru pulang. Kan kacau. Jadi nih Bang Mek, kita banyak kali nih pertanyaan yang masuk nih, betul 2 bulan yang lalu nih, ya Allah masuk pertanyaan. Jadi ini daftar apa? Udah lah, udah kusebar semua, udah kutip nama. Cuma pas momennya pas saya di PLK pula ya. Pertanyaan, mana tahu kawan-kawan ini ada yang mau nanya, apa yang mau nanya kalian? Apa yang mau nanya? Ini ada nih pertanyaan dari Syukur Muarama. Syukur Muarama, cek IG nanti ya. Ini dia nanya nih, buat Bang Amek dan Bang Iin. Katanya, berdampaknya corona ini. Oh ya, ini sebelumnya nih aku mau nanya nih, Bang Amek dan Bang Iin ini punya pasangan nggak nih? Kalau pasangan kami ini masih dititipkan di alam yang rahasia. Masih di Lauhul Mahfuz.
kita kebetulan nih apa namanya tuh Promosi. mengaplikasikan namanya tuh ta'aruf. Iya. Oh, tak betul ta'aruf tapi memang belum dapat. Ngeles nih, si kawan ini ngeles. Ya cuman mana berani tak Bang Mek kan ku cewek. Kita baru yang di PHK baru yang mana kopat-kopit lagi nih. Rokok ada pening ya, apalagi mikirin si buah hati lagi ya. Lah. Cuman Abang Mek masih Jadi jomblo. apa nih pertanyaannya? Abang Mek masih jomblo nih. Oh. Ya. Abang Mek masih jomblo. Kok aku ya ada jomblo lah jelas. Jadi apa nih pertanyaannya? Dimana tahu nih ada di penonton mungkin yang cari-cari jodoh juga mungkin atau Bang Amek atau Bang In kira-kira kriteria cewek kalian dalam aku punya pandangan gimana yang harus gimana lebih kemana gitu lebih spesifik ya betul itu pertanyaan cerdas tuh. Nah, jadi ini kita jawab mungkin banyak kali tuh yang komentar tuh jadi kayak nanya gitu kan, Bang jadi jodoh Bang jadi kriteria pasangan Abang gimana? Yang penting hidup aja udah. Stay hidup, manusia, dan satu lagi dia normal. Ya, normal. Yang penting bernapas aja Bang. Ada orang maunya tinggi Bang, ada gitu tinggi, panjang, putih. Tapi ya. jangan asal bernapas. Ya, Kalau dia koma, di rumah sakit bernapas juga. Dia bernapas tapi di ruang ICU. Betul. Capek juga, belum nikah udah biaya pengobatannya lagi. Bernapas pakai bantuan. yang penting cek napas dulu Jendak-jendak bahaya tuh. sekarang bahaya karena salah tarik napas pun lewat ya Bahaya kali tuh fenomena bahaya. Ngebut len, pengkolan turun di gigi, habis salib. Kayak gitu. Makanya harus jaga-jaga gigi tuh, jangan sampai jopor. Nah, tetap pacu terus. Jadi kalau berhasil di dunia digital nih, dunia yang udah Abang geluti selama ini kayak mana nanti Bang? Apa Bang tetap Abang jalani atau bakal Abang tinggalin? Kalau aku kan udah jelas, aku udah duluan ditinggalin. Ya, Kalau aku kan udah duluan ditinggalin. Nah, kalau aku mungkin kalaupun mana tahu rezeki terus ada dapatlah penghasilan sedikit dari Mas YouTube nih ya kan. Nah, jadi ya yang profesi aku awal tetap itu mungkin kan di satu sisi itu memang inilah di samping itu hobi gitu kan. Jadi ya kan nggak ada salahnya hobi menghasilkan dan terus konten ini memang pure ngapain ya? Kalau konten ini ya nyambung hobi juga sih, hobi karena kan di seputaran seni juga. Jadi bagi Abang nih hobi bukan untuk caranya. Kalau aku memang kutargetkan tuh jadi ini memang pendapatan nih, Pak. Pak. Oh, memang harus engkol kuat. Nah, ya kalau aku bermulai dari hobi sih sebetulnya, dari hobi gitu kan. Karena kebetulan di dunia entertain terus. Jadi ya karena kebetulan dampak Covid ini kan kita terbatas nih kalau main entertain di live gitu misalnya. Nah, jadi aku coba, kebetulan aku juga ya jadi memang suka aja gitu kalau ini masalah YouTube ini. Jadi udahlah sinkron gitu kan, sekalian jalan gitu. Makanya ya harapannya ya nggak mulu-mulu sih, yang penting bisa konsisten aja udah. Nah, Ya betul. Karena kita harus konsisten. karena konsisten tuh yang paling payah Bang. Paling payah itu konsisten. Mau apapun itu, kok udah namanya nggak konsisten kita susah, karena jenuh, apapun itu jenuh udah pasti. Apalagi kita kayak YouTube nih gak ada yang maksa nih. Oh iya. Apalagi kayak kami nih yang memang belum dapat duit dari YouTube. Makanya ya udahlah, keikhlasan jiwa raga aja udah. Kita memang uang dari YouTube ini belum dapet, tapi mungkin udah banyak orang yang mengenal kita Bang In. ya Mungkin terlalu eksis kita di lapangan. Ya bisa jadi gitu kan. Pegang tripod mana-mana. Entah nyari apa, entah nggak tahu lah, yang nampak yang bela. Orang taunya kita kreator mungkin udah berpenghasilan besar karena kita megang alat. Ya. Padahal kita sama-sama merintis masih sebenarnya. Masih juga nol. Itulah rasa gengsi itu yang harus dibuang. Ya nggak perlu lah Bang gengsi Bang. Kalau gengsi itu dari dulu udah memang udah tanam juga tuh. Ada gengsi ya kan. Karena kalau awal aja ada gengsi, untuk kita megang gitu, ngerekam aja dah nggak berani kita. Oh iya, gemeter Bang gitu. Kayak orang kena stroke kayak gini ya. Kayak ya udahlah mampus aja gitu. Kalau kita buat kan untuk yang memang sesuai sama pengetahuan kita gitu. Kalau yang udah pinter-pinter ataupun segala macam ya nggak usah lihat. Ya. Jadi ini bukan untuk yang udah di atas gitu.
Karena pun konten kita ini bukan tak tuh dilihat kualitasnya, Bang. Tapi penyampaiannya apa yang iya. kita ini. Karena memang tengok kualitas ya apa yang mau tengok. Kalau dilihat kualitas masih banyak channel-channel kreator yang memang kelas dunia kita bilang. Makanya ya ini minta tolong aja lo udah upload kalian tengok aja udah. Yang penting play aja deh. Ya. Yang penting di play aja. Kan udah syukur kami udah berusaha gini. Paling nggak kalau kawan-kawan dekat, kalau kami pun berhasil, kopi udah ya. Itu tuh gampang. Paling nggak bisa jadi tim kita lah. Kalau sekarang masih pakai tripod, mungkin nanti udah bisa ada tim yang megang kamera gitu ya. Jadi kan termasuk lah kayak misalnya kita balik lagi ke tadi tuh kawan-kawan abang kan banyak kawan aku juga tuh yang di satu profesi juga sama abang gitu kan. Itu aku dengar udah mulai banyak juga yang di ini bang ya. Itu berarti termasuk berapa orang tadi abang? Oh ya, di tempat saya kerja itu ini masalah kerja tadi ya. Masalah kerja. Jadi tempat aku itu 5 orang yang di PHK. Jadi awalnya kami 4 yang dirumahkan, 1 langsung eksekusi PHK. PHK. Ya, kalau kami yang berempat awalnya dirumahkan. Habis itu di bulan ini kami diputuskan hubungan kerja. Oh. Berarti kalau misal pacaran tuh di PHP gimana ya? Oh iya. Dia udah selingkuh duluan. Digantungnya. Memang ditunggu-tunggu cari yang Tiba-tiba datang undangan bang. Itu ya. Itulah bagus kok kayak gitu. Napas pun susah. Jadi kesimpulannya apa nih Bang Me? Pertemuan kita hari ini. Nih, kalau dari tema kita ini kesimpulan ada 2 nih. Campur-campur lah udah. Udah campur-campur ya. Jadi kesimpulan kalau untuk masalah dampak dari COVID itu udah hampir semua perusahaan, mungkin semua daerah mungkin lah berdampak seperti kami alami, banyak karyawan yang ter-PHK. Iya. Jadi kalau untuk yang bagian kreatornya ini yang pemula, yang penting jangan malas. Itu yang paling bahaya itu nggak ada obat itu. Mau minum paracetamol, minum apa, nggak akan sembuh itu. Termasuk pesan buat kami berdua juga. Jangan malas, karena malas itu bahaya. Malas. Habis itu jangan mikirkan kualitas. Ya. Jangan mikirkan kualitas. Ini bagi yang baru-baru nih. Ya, bagi yang pemula lah, ya subscriber baru 3 orang. Yang udah 200 janganlah. Jijik kalian nanti. Jangan mikirkan kualitas. Yang penting konten kalian itu nggak mengandung sara, seksual. Habis itu jangan cemaran nama baik lah, karena sekarang kan kita ada undang-undang IT. Ya, itu hati-hati itu. Menghindar dari itulah, jangan sampai kena undang-undang IT gitu. Terus konten apa yang ada rekam aja pakai handphone. Nanti masalah identitas diri ataupun apa nanti akan bakal ketemu terbangun sendiri. Kita arahkan ke konten mana itu bakal terbangun sendiri. Ya. Dan aku lebih passionnya kemari gitu. Cuman kan udah enak, kita udah berjalan gitu. Jadi tinggal lanjutin. Aku kan buat konten ini, semua video aku dari awal pertama sampai sekarang itu dari handphone. Dan aku editnya pun pakai handphone. Handphone abang tuh? Iya pakai handphone. Handphone aku tuh pun handphone harga 500-700. Oh, makanya kalian yang nyapi canggih-canggih itu sayang kali. Oh, sayang kali. Lebih kasih aja sama Bang. Iya, kasih aja. Api siomay ya. Api siomay. Jadi jangan mikir apa tuh fasilitas. Iya. Karena kalau kita mikirin itu Bang, ya nggak siap-siap Bang gitu. Nggak akan mulai-mulai. Ya, nggak akan mulai karena kita mikir mulai. ini fasilitas ini belum ada. Habis itu edit belum ini. Karena dengan sendirinya saya dulu pertama edit belum ngerti cara masukin backsound lagu. Ya. Kan di YouTube tuh banyak tuh apa yang kita cari tuh ada tuh, sampai kucing beranak mungkin pun ada. Ya, betul. Lihat aja tutorial di situ. Semua ada di YouTube. Semua ada. Tergantung kita arahnya mau lihat YouTube nih kemana. Mau nengok TikTok aku ada. Udah. Habis itu mau nengok yang bagus-bagus pun ada juga. Semua tutorial pembelajaran apapun itu semua udah lengkap di YouTube. Jadi memanfaatkan sarana sebaik-baiknya. Ya betul. Jadi nggak capek-capek nyari uang, isi paket, gunakannya nggak bagus. Mending nengok channel kami aja. Channel kami. Berak. Ya, berak. Jadi mana tahu yang masih satu kota sama kita nih bagi. Ya, khususnya kota Langsa. Bisa komen, mana tahu yang mau collab. Ya. Kalau untuk sementara saat ini belum kena biaya, si free. Terus kalau yang channel
supaya udah gede-gede, ajaklah kami. Kayak gitu. Ya udah ada termonet, ajak kami kan gitu. Ajak kami, ajari kami kayak gitu. Tapi jangan dipungut biaya juga dulu. Ah. Karena kita nggak pungut biaya kalau ngajak oleh. Karena kan kami butuh juga tips dan trik dari abang-abang yang Ya, duluan gitu kan. Biar sama-sama maju lah istilahnya. Mana tahu penonton yang dari yang subscriber yang udah banyak itu bisa nonton ke kita, nonton kita bisa nonton ke abang. Jadi ada istilah timbal baliknya gitu. Karena kan ya nggak ada ruginya lah ya bang ya. Oh nggak ada. Malah menguntungkan. Terus yang bagi-bagiin ilmu ke kami itu kan pahala. Banyak pahala. Dalam bahasanya pahala ya kan. Kalau kita buka lagi pahala itu panjang, jadi cukup segitu aja. Nanti salah. Nanti salah. Karena ilmu belum cukup ya. Dah, bagi Mame. Tuh saat ini penderitaan hidup ya cuman itu dulu. Cuman itu ya. Penderitaan dan perjuangan ini lagi beriringan nih. Kita kan karena ngomong kayak gini juga karena sama-sama lagi itu kan suntuk gitu kan. Bilang suntuk nggak ada kerjaan lagi sepi, yang kayak aku sepi, kayak abangnya baru PHK. Jadi ya udah kami keluar tumpahin aja lah di sini kayak gitu biar sama-sama kita curhatin aja ya kan. Dan kita pun aku pribadi nggak nyalahin perusahaan karena keadaan pun memang kayak gini kita lah. Karena pun aku yang jadi korban bukan cuma aku sendiri gitu bang. Gitu, banyak bang. Jadi bang. ada dari perusahaan aku ada berapa orang, perusahaan lain ada berapa orang gitu bang. Jadi memang udah keadaannya emang harus kayak gitu. Jadi penjualannya itu aku pun ngerasain waktu aku masih jadi karyawan di perusahaan itu penjualan kami itu memang drop. Jadi untuk memaintain karyawan semua yang ada awal ini emang nggak tercover. Jadi mau nggak mau harus ada pemangkasan deh bang. Iyalah, jangankan perusahaan yang setengah besar, yang besar-besar juga banyak yang udah memangkas karyawannya ya kan. Oh iya ada banyak bang. Oke, cukup ini aja Bang Ame. Kayaknya ada cukup kopi pun udah mau habis nih bang, nggak ada. Kopi nggak ada tambah lagi nih ya. Kopi isi banyak. Tapi ada yang Lanjut lagi nih ya. Ada sisi konsumsi. Cuman jangan nanti lama-lama kali pun makin lama makin mual kalian. Nah, Yang nanya pun nggak ada lagi nih ya. nanti jadi nih aku bilang sama kalian juga ya, kalau seandainya ada sesuatu hal yang pengen diangkat ataupun ceritain lucu-lucu aja lah gitu. Boleh komentar aja, Bang. Coba ceritain Bang masalah begini begitu. Wah, tuh bisa langsung komentar aja di bawah. Terus ini bang, karena ini mau penutupan, jadi aku bilang kita buat konten ini nggak ada maksud untuk menjatuhkan seseorang atau nggak ada. Kita ini cuma mencurahkan isi hati keadaan yang sedang kita alami, jadi nggak ada maksud mau menjatuhkan siapapun di sini atau mengajari siapapun. Kami sebetulnya cuma curhat ya, moga-moga keluh kesah kita nih bisa tersampaikan aja. Jadi kita berharap jangan karena ini nanti ada yang minta klarifikasi, karena nggak tahu kami klarifikasi. Karena kita emang ada tujuan tuh menjadi betul. Satu kelompok, satu organisasi, satu kelompok nggak ada. Ya. Jadi ini real emang kisah kita ini. Ya memang kisah kita, mau dituntut apapun gitu misalnya. Memang ini yang kami alami gitu. Lain daripada itu nggak ada. Ya. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kalaupun itu ada sebuah pembelajaran di bawahnya, itu kami sebetulnya untuk mengajari diri kami sendiri. Ya, kami nggak mengajari yang udah senior. Bukan untuk menggurui orang lain. Menggurui lah, bukan gitu. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel Bang Ame Rahmat Official. Oke, nanti aku taruh linknya di bawah. Yang orang saya yang mau collab boleh komen. Ya, nanti bakal kita sesuaikan waktu dan jadwalnya. Oke, dadah. Yang udah pada subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Tetap stay di channel aku, dukung terus supaya channel ini makin berkembang dan aku makin semangat buat kontennya. See you, bye-bye.